Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ida Tulaini Nasution dari kelas 2022B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau. Baik, di sini saya akan memaparkan unsur intrinsik prosa fiksi. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra yang kita dapat temukan di dalam karya sastra itu sendiri. Adapun unsur intrinsik prosa fiksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tema dan amanat. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Yang ketiga, ada alur. Yang keempat, ada latar. Yang kelima, gaya bahasa. Dan yang terakhir, sudut pandang. Itu adalah unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada prosa fiksi. Lalu, apa sih unsur-unsur intrinsik yang ada pada puisi? Oke, yang pertama, unsur intrinsik pada puisi itu ada tema. Tema itu merupakan gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Tema juga berfungsi sebagai landasan utama penyair dalam puisinya. Tema dalam puisi menjadikan sesuatu dasar bagi penyair untuk menyampaikan maksud dari puisi yang diciptakannya. Oke, yang kedua ada topik. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan. Biasanya sebelum penyair menulis atau penulis menuliskan yang ingin dibuatnya, biasanya dia harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Selanjutnya ada amanat. Amanat pada puisi adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Jadi, jika kalau pengarang mau menuliskan sebuah puisi, dia pasti selalu mencantumkan amanat di setiap puisinya. Selanjutnya ada yang namanya larik. Larik biasa disebut juga dengan baris. Dalam satu larik biasa terdiri dari satu atau beberapa kata. Jadi, larik bisa berupa sebuah kata, kalimat, ataupun frasa. Jumlah kata dalam satu larik puisi itu tidak terbatas. Larik-larik ini nantinya akan membentuk sebuah bait. Umumnya, sebuah puisi mempunyai 4 larik dalam satu bait. Selanjutnya ada namanya rima. Rima adalah persamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Persamaan bunyi dalam puisi dapat terjadi di dalam larik, dapat pula terjadi antar larik. Selanjutnya ada diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Puisi adalah bentuk karya sastra yang padat dengan sedikit kata-kata, sehingga diksi atau pemilihan kata menjadi sangat penting dan krusial bagi nilai estetika dalam puisi tersebut. Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Menurut Kokasi, pada tahun 2012, halaman 103, untuk mengembangkitkan imajinasi pembaca, kata-kata harus diperkonkret atau diperjelas. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi atau perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata tepi kiri kanan dan tidak memiliki pengaturan baris. Biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali huruf besar atau kapital serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Kalau menurut Aminuddin pada tahun 2013 pada halaman 146, cara penulisan suatu puisi sehingga menampilkan bentuk-bentuk tertentu yang dapat dinikmati secara visual itu disebut dengan tipografi. Yang terakhir ada citraan. Citraan dalam puisi merupakan sebuah upaya dari pembaca untuk mencermati suatu karya puisi dengan mencurahkan segenap perasaan dan pemikiran. Jadi, pembaca ini tidak hanya sekedar menjadi penikmat saja, namun melainkan juga mengambil hikmah atau amanat dari apa yang disampaikan oleh penulis dalam puisinya. Ada nggak sih perbedaan unsur intrinsik prosa fiksi dengan unsur intrinsik puisi? Pastinya ada dong. Yang pertama tentang keberadaan tokoh. Jadi, di dalam unsur intrinsik prosa fiksi itu terdapat tokoh, sedangkan pada unsur intrinsik pada puisi itu tidak terdapat tokoh. Yang kedua, keberadaan alur. Di dalam unsur intrinsik prosa fiksi terdapat alur, sedangkan pada puisi tidak terdapat alur. Yang ketiga, keberadaan larik atau baris. Jadi di dalam puisi itu pasti terdapat baris, sedangkan dalam prosa fiksi itu tidak terdapat baris. Yang keempat ada keberadaan tipografi. Pada
puisi terdapat tipografi, sedangkan dalam prosa fiksi tidak terdapat tipografi. Selanjutnya ada keberadaan sudut pandang. Jadi di dalam prosa fiksi terdapat sudut pandang atau penokohan, sedangkan pada puisi tidak terdapat sudut pandang ataupun penokohan. Baik, hanya itu pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.